Shalom Bapak Ibu Saudara, kita melanjutkan lagi studi kita kristalisasi kitab Ulangan, dan kali ini kita mengambil tema ke-12 pengintai, ya, itu ada di pasal 1. Tapi banyak orang nanti langsung membayangkan cerita dalam kitab Ulangan ini itu hanya mengulang saja kejadian yang dicatat dalam kitab Bilangan, ya, dalam Bilangan itu pasal yang ke-13 itu, ya, coba dulu kita lihat ya, pasal yang ke 13-14 itu tentang ke-12 pengintai, ya, pasal 13 ya sampai ke-14. Judul pemberontakan Israel bilang, barangkali orang membayangkan ini hanya diulang aja peristiwa itu. Tapi sebenarnya kalau kita memahami sifat dasar daripada kitab Ulangan ini, kita akan tahu bahwa Musa tidak hanya mengulang saja kejadian itu, tapi memberi makna, ya, memberi makna terhadap kejadian ke-12 pengintai itu. Ya, nanti kita melihat bahwa maknanya itu bahwa peristiwa ke-12 pengintai itu nanti dikaitkan dengan perjanjian dengan Yahweh di Gunung Sinai itu. Karena kitab Ulangan ini seperti yang sudah saya katakan berulang-ulang, istilah Ibrani, ya, kitab Ibrani memakai istilah Hadebarim itu dari pasal 1 ayat 1 memberi judul kitab ini kata-kata, the words, atau kata-kata Musa lah ya. Jadi ini kitab Ulangan ini bukan mengulang tapi kata-kata Musa sebagai seorang yang pada usia 120 tahun, dia menafsir lah, memberi makna terhadap kejadian-kejadian yang di belakang, ya. Makanya kitab ini dibagi, ya, ada 34 pasal itu yang bersifat historis, pasal 1 sampai pasal 11. Kata-kata atau kejadian-kejadian, fakta-fakta sejarahnya itu diceritakan oleh Musa. Makanya di pasal 1 ada pengangkatan hakim, ada ke-12 pengintai, dan semua itu diulang-ulang, yang pasal maksudnya diulang-ulang faktanya. Tapi Musa memberikan makna terhadap fakta-fakta yang sudah terjadi itu. Jadi pasal 1 sampai 11 itu bersifat historis. Pasal 12 ke 30 karena Musa berbicara pada generasi kedua, dia memberi nasihat-nasihat atau perkataan-perkataan hukum, ya, bagaimana harus berlaku di tanah perjanjian, ya. Baru nanti kata-kata terakhir Musa itu pasal 31-34. Nah, kitab Ulangan ini merupakan suatu kitab yang menekankan perjanjian Musa. Kan sudah saya pernah bilang itu, ada seorang ahli namanya Martin Knott, kebangsaan Jerman, tahun 1902 sampai 1968 itu. Dia melihat bahwa Ulangan ini sekalipun memang sudah ditulis oleh Musa, tapi diedit, diredaksi oleh tim yang dia sebut tim sejarawan Deuteronomistik. Diedit itu kitab Ulangan setelah pembuangan, ya, ditulis, dieditnya setelah pembuangan. Jadi dari mulai Ulangan, kalau dalam kitab Ibrani itu dia hanya Ulangan, terus ada kitab lagi nih, ya, kitab Ibrani, ada Ulangan, kemudian ada former prophet, nabi-nabi terdahulu itu Yosua, Hakim-hakim, Samuel, raja-raja. Ini yang diedit oleh tim sejarawan Deuteronomistik, ya. Nah, ini istilah Deuteronomistik ini dari mana dia asalnya? Nah, ini asalnya begini. Orang Yahudi menyebut juga selain Hadebarim itu tadi kata-kata Musa, mereka juga menyebut kitab ini Mishneh HaTorah. Mishneh HaTorah itu artinya repetition of the law, seolah-olah pengulangan hukum. Dalam Septuaginta, Alkitab orang Ibrani itu yang dalam bahasa Yunani itu ditulis
diterjemahkan barangkali 300 tahun atau lebih sebelum Kristus itu di judulnya di situ istilah Yunaninya itu to Deuteronomion Tauto, yang artinya this second law, seolah-olah ini hukum kedua. Dari sinilah versi bahasa Inggris pakai judul Deuteronomy, yang artinya ulangan itu. Nah, jadi sebenarnya ini bukan mengulang-ulang hukum atau perjanjian, bukan. Justru dia memberi makna bahwa Israel karena melanggar perjanjian, itu makanya dalam kitab Raja-Raja sampai dibuang ke Babel atau juga Kasur ya. Nah, jadi sejarawan Deuteronomistik ini mau mengatakan kepada bangsa Israel melalui kitab itu, Ulangan, terus ada di situ Yosua, Hakim-Hakim, Raja-Raja, Samuel, Raja-Raja. Itu mau mengatakan kepada Israel, mengapa kalian sampai dibuang di Babel? Alasannya karena kalian melanggar perjanjian Musa. Itu yang mau disampaikan oleh tim sejarawan Deuteronomistik. Ya tentu itu mereka semua dipimpin Tuhan kan. Nah, jadi kitab Ulangan bersifat atau sifat dasarnya bukan second law, bukan mengulang atau bukan lagi hanya menjelaskan fakta-fakta sejarah, bukan. Tapi kitab Ulangan memberikan makna, memberikan terang, memberikan pengertian, membuat orang Israel matanya melihat, telinganya mendengar. Kita ada bahas itu ya. Supaya mereka paham memegang bahwa kalau kau pegang perjanjian, engkau akan bisa diam di negeri, bertumbuh, berkembang sebagainya. Rencana Tuhan jadi. Tapi kalau kau melanggar perjanjian, nah engkau akan dibuang. Kira-kira begitu ya maknanya. Jadi riwayat ke-12 pengintai yang dicatat di kitab Ulangan berbeda dia dengan yang tercatat dalam tadi ya Bilangan pasal 13. Bedanya apa? Dari sini pun kelihatan dari ceritanya. Walaupun ceritanya kalau dilihat ya memang mirip karena fakta sejarahnya seperti itu. Tapi coba kita lihat di bagian di mana Musa menambahkan warisan dari perjanjian itu. Coba dulu ya, kalau di dalam pasal 13, pasal 14 ini kalau sudah baca, itu ya satu cerita ya tentang ke-12 itu tanpa dikatakan dia Musa nggak seperti yang di sini. Coba lihat bandingan ya. Kalau saudara mau banding-bandingkan boleh itu. Bagus sekali itu ya. Dikatakan di sini Ulangan nih di ayat yang ke-35 ya, setelah orang Israel berontak tidak mau masuk ke tanah perjanjian, maka dikatakan ayat 35 begini, ayat 34 lah. Ketika Tuhan mendengar gerutumu, ini Ulangan ya, pasal 1 ayat 34. Ketika Tuhan mendengar gerutumu itu, ia menjadi murka dan bersumpah, tidak seorang pun dari orang-orang ini, angkatan yang jahat ini, generasi pertama, akan melihat negeri yang baik yang dengan sumpah kujanjikan untuk memberikannya kepada nenek moyangmu. Kecuali Kaleb bin Jefune, dialah yang akan melihat negeri itu, dan kepadanya dan kepada anak-anaknya akan kuberikan negeri yang diinjaknya itu. Karena dengan sepenuh hati yang mengikut Tuhan. Nah, ayat 37 ditambahkan lagi yang tidak ada di kitab Bilangan. Pasal 13 tidak ada. Dikatakan di sini, juga kepadaku Tuhan murka. Padahal kan sebenarnya kejadiannya itu Tuhan murka itu bukan pada kejadian yang 12 pengintai itu. Itu kejadiannya mata air Meriba. Yang kejadiannya besar kemungkinan setelah ke-12 pengintai itu. Ya memang sebenarnya seperti itu. Ya, setelah 12 pengintai dan divonis sama Tuhan 38 tahun. Ya, Israel dari Kadesh Barnea mengarah ke padang gurun, Laut Teberau itu arah padang gurun. Nah, di sini ada kejadian ya Musa mukul batu itu ya. Tapi Musa mencatatnya digabungkan dengan peristiwa 12 pengintai. Kenapa? Karena di sini Musa sedang menekankan
perjanjian yang warisannya itu tanah itu, ya. Dikatakan di sini juga kepadaku Tuhan murka oleh karena kamu, dan dia berfirman juga engkau tidak akan masuk ke sana. Kemana? Ke tanah perjanjian, ya. Jadi uraian kitab Ulangan, ya, tidak sama dengan kitab Bilangan. Kenapa? Karena kitab Bilangan hanya menjelaskan, Bilangan 13:14 itu fakta-fakta sejarah Israel gagal masuk tanah perjanjian, tapi Yosua dan Kaleb berhasil, dan setelah itu Israel disiplin lah, ya, katakan 38 tahun dan generasi pertamanya mati. Hanya itu faktanya di dalam kitab Bilangan ini. Tapi di dalam kitab Ulangan dikatakan Musa seperti menggabungkan pengalamannya ke dalam peristiwa ke-12 pengintai itu. Walaupun sebenarnya dia didisiplin karena kejadian matahari Meriba. Sekali lagi kenapa? Karena Musa mau menekankan bahwa perjanjian yang dilanggar, perjanjian itu adalah itu warisan yang sedang ditekankannya. Tanah perjanjian itu loh. Ini penting karena kelihatannya ini seperti mengulang aja. Enggak. Ya, bahkan dikatakan di sini engkau akan enggak masuk sana, tapi Yosua, ya. Yosua bin Nun pelayanmu, dialah yang akan masuk ke sana. Ya, digabungkan cerita itu, diberi makna lah cerita mengenai ke-12 pengintai itu. Nah, mari dulu kita coba masuk. Sebenarnya kemarin kita simpulkan dulu sementara, ya, bahwa kitab Ulangan adalah suatu kitab kata-kata Musa atau teologi Musa lah, ya, sebagai hamba Tuhan yang 120 tahun umurnya. Dia bicara kepada generasi kedua. Dia mau mengatakan bahwa dengarlah, ini kalau nanti kita lihat di pasal 5 itu udah kita singgung itu. Dengarlah, ya, hai Israel. Coba saya baca aja, ya. Di sini dikatakan, ya. Tuhan berfirman kepada Musa, perintahkanlah kepada saya supaya semua orang kok ini Bilangan. Sorry, ya, ini Ulangan. Ulangan pasal 5, ya. Ini Musa mengatakan kepada Israel, teologinya Musa itu seperti intinya tuh di sini, ya. Karena ini di pasal 5 itu mengenai loh perjanjian. Musa memanggil seluruh orang Israel berkumpul dan berkata kepada mereka. Ini seperti apa, ya, inti daripada teologi Musa. Dengarlah hai orang Israel, satu, ya, ketetapan peraturan. Kemudian supaya kamu mempelajarinya, bukan hanya dengar, pelajari perjanjian itu, ya. Kemudian melakukannya dengan setia. Nah, 3 nih, ya. Kau dengar dulu itu, ya, Israel, ya. Ketetapan peraturan semuanya dengar dulu. Makanya mendengar suara Tuhan ini menjadi utama sekali. Baru yang kedua, jangan dengar aja, pelajari, ya, perjanjian itu. Ya kan, mempelajari itu, ya, baca berulang-ulang, direnungkan, dibandingkan, dianalisis, semuanya. Kalau kemampuan akal kita ini ada 4 itu setidaknya, ya. Konsentrasi, analisis, memori, dan imajinasi. Itu dipakai. Misalnya kita baca Mazmur 23, kita renungkan, imajinasikan bagaimana gembala dengan domba dan sebagainya. Pelajari, ya, jangan asal tabrak aja begitu. Walaupun nggak semua orang karunianya jadi pengajar atau apa, ya, semua orang harus belajar Alkitab, kan. Belajar terutama perjanjian, karena our God is the God of covenant. Tuhan kita adalah Tuhan perjanjian, artinya Tuhan tidak bisa dipisahkan dengan perjanjiannya, ya. Jadi pelajari, kemudian lakukan dengan setia. Nah, inilah kira-kira intinya di mana teologi Musa mengajarkan generasi kedua untuk atau memberi makna kepada fakta-fakta sejarah itu, ke-12 pengintai, kasus kita di sini, untuk dengar tuh perjanjian itu. Pelajari, ya. Setelah itu lakukan dengan setia perjanjian, ya. Itu makanya kalau nggak tahu perjanjiannya, ya repot. Akhirnya, saya udah pernah bilang, ya, orang Farisi meleset itu dengan ahli Taurat dalam mempelajari perjanjian, walaupun dia udah gila belajarnya itu. Saya tahu kalau orang Yahudi itu zaman itu, kalau dia belajar itu,
Dari 0 sampai 6 tahun itu di rumahnya orang tuanya ngajarin dia. Dari 0 sampai 6 kurang lebih. Kemudian dari 6 tahun sampai sekitar 11 tahun, itu orang Yahudi, anak-anak Yahudi itu belajar di sinagoga. Yang ngajar bukan model-model guru sekolah minggu yang kadang-kadang, maaf kata, ya baca Alkitab dong, barangkali belum selesai dari Kejadian sampai Wahyu. Itu yang ngajar itu ahli Taurat, orang-orang Farisi yang ngajar itu di sinagoga. Karena mereka pikir kalau anak kecil diajar udah salah dari kecilnya, udah susah katanya nanti di apanya. Jadi kalau orang mau guru-guru SD, kalau kita saya gini, guru SD kalau zaman ini bagi orang Yahudi lebih bagus diajar oleh S3. Baru SMP, S2, kira-kira begitu. Ya, kalau orang makin dewasa udah guru itu sebagai mentor aja, sebagai fasilitator. Jangan lagi merintah begini karena anak itu mesti diajar berpikir, belajar memiliki pandangan. Tapi diajar dulu di S3 ini di bawah ini dari 0 sampai 11, dari 6 sampai 11 orang Yahudi belajar Taurat Musa. Hanya 5 kitab. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Ya, mereka lulus, nanti disebut son of law. Ya, anak hukum, terjemahnya itu artinya udah ngerti hukum Musa lah. Baru dari 11 sampai sekitar 17-18, mereka diajarin Ketubim dan Nebiim. Ketubim itu nanti orang Yahudi kan membagi kitabnya bagi 3. Nebiim itu nabi-nabi, Ketubim itu surat-surat, tulisan-tulisan. Kemudian kalau mereka orang Yahudi biasa di zaman itu dinikahkan. Tugas orang tua itu menikahkan ya, sambil mengajari mereka cari uang. Ya. Kalau nanti dia sudah itu mau jadi ahli Taurat, belajar lagi. Kalau ahli Taurat itu kenapa? Karena dulu jangan nggak ada fotokopi, nggak ada percetakan, jadi nulis-nulis gitu. Nulis-nulis itu kadang-kadang katanya kalau satu ruangan ngomongin ya. Ada biasanya barangkali 10 orang nulis, nanti dihitung hurufnya supaya tepat, nggak meleset sedikit pun. Nah, karena kerjaannya nulis begitu, ya, akhirnya jadi ahli Taurat ya. Farisi juga ada sekolah-sekolahnya kayak Paulus itu. Dia belajar sekolah rabinik dari Gamaliel, ada guru-gurunya juga. Jadi sekitar 40 baru 45 baru ya bisa dibilang ahli Taurat orang Farisi. Tapi ternyata saudaraku, perjanjian itu ada aspek aspek relasional atau relationship. Aspek di mana orang harus dengan iman, dengan kasih membangun hubungan dengan Tuhan. Barulah aspek ritual yang horizontal atau aspek ritual lah ya, hukum-hukum itu, aturan ini dan sebagainya. Jadi orang dalam perjanjian lama orang mengasihi Yahweh dan mengekspresikan kasihnya dan imannya melalui ketaatan hukum Taurat. Dalam perjanjian baru kita mengasihi El Elyon atau Bapa, Yesus bilang itu. Karena perjanjian kita itu dengan El Elyon bersifat Bapa dan anak. Kalau Israel bersifat suami dan istri. Kita mengasihi Bapa dan mengekspresikan dengan cara mengikuti hukum roh. Apa itu hukum roh? Adalah hukum Taurat yang ditulis di dalam batin. Ada tafsirannya sih yang saya udah yang hukum rajam ya. Waktu itu orang Farisi mau merajam perempuan berzina, Yesus tafsirkan di sini. Hukum rajam yang masuk dalam batin itu begini. Siapa yang nggak berdosa, itu dulu lempar kamu. Yang nggak ada yang nggak berdosa toh. Udah gitu, kita perempuan yang nggak ada ini, Yesus harusnya Yesus jangan lempar itu. Yesus, aku mengampuni kamu, jangan berbuat dosa lagi. Itulah tafsirannya hukum rajam. Makanya orang-orang yang menaruh hukum perpuluhan masuk ke sini, hukum buah sulung ke sini dan macam-macam itu dia nggak belajar tentang perjanjian dengan benar. Kalau orang nggak belajar dengan benar tuh jadi aduk-aduk. Itulah Babel ya. Masuklah itu hukum perjanjian lama. Banyak orang ditanya perjanjian baru pun apa nggak tahu dia. Apa ya isinya perjanjian baru? Bagaimana? Kalau dalam mimbar-mimbar kan jarang kedengaran dalam kekristenan. Perjanjian baru apa sih? Dengan siapa? Dari siapa? Nama Yahweh, nama Tuhan di situ siapa? Siapa yang diikat? Apa hukumnya? Dan sebagainya itu. Apa warisannya? Nah, kita nanti mau masuk nih sebentar kepada warisannya. Warisan. Kalau dalam perjanjian lama, warisan orang Israel itu tanah perjanjian dan keturunan ya, jasmani. Karena ini janji kepada Abraham, sudah lihat kan? Beranak cucu dan dapat tanah itu. People dan land, inilah dua intinya. Ini warisan.
Abraham. Tapi warisan kita, saya udah pernah baca itu ya. Ini warisan kita apa? Berkat Abraham itu, Galatia 3:14 gitu. Coba dulu, pakai yang ini aja ya. ILT ya. Coba, kita harus baca ini. Karena jangan banyak orang Kristen pikir warisannya surga. Kalau mati nanti masuk surga. Alkitab bilang the kingdom of God is within you, udah di dalam. Kerajaan surga itu sudah di dalam kita. Artinya dimensi kerajaan surga sudah memerintah begitu kita lahir baru. Bahkan sebelumnya pun sebenarnya ketika di Lukas 17 Yesus bicara kepada orang Farisi. Orang-orang Farisi di situlah Tuhan Yesus bilang kerajaan surga di dalam kamu. Hanya efek daripada kerajaan surga tidak terasa dalam orang Farisi itu karena mereka menentang raja di atas segala raja itu Yesus ya. Jadi faktanya, realitanya, the kingdom of God is within us, semua manusia. Hanya bagi orang yang percaya, barulah efeknya itu berasa. Ya, jadi kita nggak harus dulu mati baru masuk kerajaan surga. Loh, kalau kita sekarang udah nggak ngerasain efeknya, mati pun ya nggak ada pengaruhnya. Tetap aja enggak. Jadi banyak orang Kristen pikir warisan kita surga. Nah ini dia, karena nggak ngerti, nggak belajar perjanjian baik-baik. Coba sudah lihat nih, khotbah-khotbah di mimbar-mimbar hari Minggu. Teriak-teriak orang itu. Atau orang-orang yang datang ke ibadah ke gedung-gedung denominasi. Mau ngapain dia? Umumnya ya. Kok disurvei itu? Mau ngapain? Ya tentu di dunia ini hidup senang lah ya. Jangan banyak masalah, diberkahi. Yang berikut apa? Masuk surga. Ya. Padahal nggak ada warisan kita bukan surga. Nah ini dia mestinya diingat. Kita sekarang sudah menerima kalau soal surga udah. The kingdom of God is within you. Tinggal kita biarkan dia beroperasi dalam hidup kita, memerintah hidup kita sekarang. Jangan nanti. Itu bukan warisan kita surga itu. Memang sudah. Dan faktanya, realitanya, the kingdom of God is within kita. Dari dalam kita ini. Ya. Kenapa orang ngomong surga udah gitu, surganya konsepnya konyol lagi. Karena nggak belajar perjanjian dengan baik. Dibilang surga itu di sana kita katanya di tempat geografis tertentu, nun jauh di sana kita nyanyi-nyanyi katanya. Ada lagi pengkhotbah yang saya pernah dengar itu karena latar belakang musik, dia bilang di sana nggak ada khotbah, cuma nyanyi karena khotbah bosan. Dalam dunia kekristenan orang bosan dengan khotbah, nggak sudah di sana nyanyi-nyanyi semua. Selama-lamanya katanya. Ada nggak di Alkitab yang kayak gitu tuh konsep surga? Kalau mau baca konsep surga, lihat itu Wahyu pasal 4 pasal 5, itulah dia. Sebagai imam raja-raja memerintah di bumi, bergerak itu bumi menuju bumi yang baru. Wahyu pasal 22, 21, 22. Itu konsep surga yang benar. Nah sekarang apa yang dulu? Kadang-kadang sih geli gitu. Gelinya tuh sedih juga, sedih tapi ya, orang ngomong ya dipercaya karena dalam dunia kekristenan kalau dia terkenal, ya barangkali sekolahnya bagus, itu si yang ngoceh-ngoceh tentang surga itu, dongeng itu semua itu. Kalau surga dia katanya tempat di sana. Ada yang bilang lagi jalannya dari emas. Karena di kitab Wahyu katanya ada emas itu. Itu emas itu simbol. Kalau kitab Wahyu kan kitab simbol. Ya, Semaino itu pasal 1 ayat 1 itu menyatakan dengan bahasa simbol. Sema artinya tanda atau simbol. Karena nggak dipelajari lah itu dengan baik, itu penyebabnya itu sehingga jadi ngocehnya karu-karuan kesana kemari. Bukan cuma ngoceh doang, minta duit lagi, ya. Jadi ini pengkhotbah sudah ngocehnya nggak bener, minta duit lagi, rakus. Makanya orang Farisi Torah itu dibilang sama Yesus itu hamba mamon itu di kitab Lukas. Ngomong aja duit aja melulu, udah belajar perjanjiannya nggak beres. Ah ini, saudaraku di zaman ini dalam Kristen banyak Farisi ahli Taurat. Nggak belajar perjanjian yang baik, cinta duit. Nah ini sudah. Tapi jemaatnya juga karena sama aja ya, jadi dia mengaminkan. Oke lah, kita masuk dulu warisan. Apa sih warisan kita? Ya, baik, dengar dulu baik-baik saudaraku ya. Apa warisan kita? Ya, sebagai anak, son of God. Ingat ya, perjanjian kita hubungannya Bapa dan anak. Anak itu dapat warisan kalau dia sudah bertumbuh, sudah dewasa, sudah akil balik istilahnya. Karena Paulus bilang di kitab Galatia kalau orang anak itu belum tumbuh, ya dia tetap sebagai hamba sepertinya, belum bisa dikasih warisan. Tumbuh dulu. Nah ya, oke lah, warisannya apa? Mari kita lihat.
Galatia 3 ayat 14 ya. Kita baca dulu sekali lagi. Udah kemarin sudah baca sebenarnya. Kita baca lagi ya. Karena kalau belajar ini kan baik-baik ya, kita dengar ya apa yang dikatakan di sini. Galatia 3 ayat 14. Supaya di dalam Kristus Yesus berkat Abraham. Jadi berkat Abraham atau waris ya. Itu beda ya. Supaya dalam Kristus berkat Abraham dapat sampai kepada bangsa-bangsa lain. Kita ini maksudnya Paulus. Sehingga ini dia berkatnya atau warisannya. Kita dapat menerima janji, perjanjian ini terkait perjanjian yang berkat itu. Mengenai apa? Mobil, rumah, hidup tenang, dalam tidak ada masalah. Bukan itu. Mengenai roh melalui iman. Karena selalu kebenaran ekonomi itu Elohim kan adanya dalam iman. Dalam setiap zaman selalu iman. Jadi warisan kita itu adalah roh. Itu makanya hukumnya hukum roh perjanjian itu. Ya. Tapi roh itu kalau saya kaitkan dulu ya dengan 3 hari raya orang Israel ya. Yang pertama hari raya Paskah yang baru. Orang Kristen juga merayakan kadang-kadang udah mana lagi. Itu buat orang Paskah buat Israel. Di sini nanti kita lihat penggenapannya. Paskah itu anak domba Paskah kita, Kristus sudah datang. Mengikat perjanjian dengan orang percaya. Darahnya mensahkan itu, Matius itu. Kemudian hari raya Pentakosta kalau kedua itu orang Yahudi itu. Ya hari raya Pentakosta 50 hari setelah itu. Itu pencurahan roh ya. Tapi hanya sebagai panjar, materai. Efesus itu bilang ya, panjar, DP, arabon. Istilah Yunani itu arabon, itu artinya panjar, DP. Sebagian aja roh yang kita terima, yang terima gereja itu pada waktu hari Pentakosta. Nanti di sini ada pondok daun. Di bumi ini terjadi penggenapan hari raya pondok daun Israel itu apa? Kita menerima roh yang berkelimpahan, tak terbatas. Itulah dia yang diuraikan oleh berkali-kali diuraikan dengan cara yang beda. Tapi hari ini mau saya sampaikan yang di Roma pasal 8 ayat 19 sampai 21. Saya baca ya. Warisan kita roh, saya ulangi lagi. Warisan kita ini orang-orang dalam yang terikat oleh perjanjian antara El Elyon dengan umat pilihan Tuhan yang diperantara Yesus. Warisan kita adalah roh. Ya, itulah berkata Abraham itu. Jangan tanah dan ini atau mau ke Israel lagi, enggak ada urusannya kita dengan itu. Kecuali kalau mau dibayarin ke Israel nggak apa-apa juga. Tidak ada urusannya kita. Berkat Abraham adalah roh. Ya, disitulah warisan kita adalah roh. Sekarang kita hanya baru dapat panjarnya saja. Panjar itu DP-nya doang. Berkat kita roh. Perhatikan dulu Efesus 1 ayat 3. Segala berkat rohani dalam spirit ya. Maksudnya di sini juga semuanya berkatnya di dalam nih roh. Ibadah kita juga bukan ibadah di Yerusalem. Kemarin sudah kita bicara tuh tempat ibadah orang Israel harus Yerusalem. Bawa perpuluhan ke sana, bawa buah sulung ke sana. Rayakan Paskah, Pentakosta, Pondok Daun harus di situ. Nah kalau kita gimana? Jangan rayakin lagi Paskah. Apa urusan kita dengan dia? Karena sudah ditafsir, karena itulah, karena nggak belajar perjanjian baru, itu aduk-aduk lah, dibawa-bawalah ke sini, campur dengan tradisi. Ada penyembahan berhalanya, macam-macam. Makanya saya bilang, belajar baik-baik itu perjanjian. Di sini kita apa ibadahnya? Dalam roh dan kebenaran. Yesus bicara tuh sama perempuan Samaria. Kalau perempuan Samaria masih ibadahnya di sini ya, Pak, di sini ya, ini ritual ini. Yesus bilang ada saatnya dan sudah tiba. Orang beribadah dalam roh. Mengikuti pimpinan roh, itulah ibadah. Makanya di kitab Syafaat Rasul ada 70 kali istilah roh itu. Bagi gereja mula-mula. Gereja mula-mula itu ibadahnya dalam roh. Setelah jatuh, ini ada saya buku nih. Gereja jatuh ini. Udah mulai sekarang. Sampai konyol sekali ini jatuhnya ini. Ya, itu ada sebentar. Ini ada buku ini, ada David Areno. Pak David Areno, ya, kebetulan dia pernah datang juga ke sini. Kami ngobrol-ngobrol. Di sini dari tahun 30 sampai 100 gereja kehilangan pelayan rasul dan sebagainya. Sampai nanti penjualan apa? Surat penghapusan hutang ya, dosa ya. Udah terlalu jauh lah, udah.
Jadi warisan kita itu nanti kita lihat di sini roh ya. Kita akan menerima roh yang full tanpa batas yang dikaitkan dengan Hari Raya Pondok Daun. Disitulah kita mengalami union with God, menyatu dengan Tuhan. Kalau kejadian itu belum, kita sudah mati dengan tubuh baru langsung, itulah yang artinya glorification. Kalau dalam Roma itu ada 3 keselamatan tuh, justification by faith, sanctification by faith, glorification. Ini yang ketiga ini, yang mana kita mendapat tubuh baru, dipenuhi roh yang full. Untuk apa? Nah ini dia, saya baca ya. Ini warisan. Warisan kita ini banyak orang nggak dipelajari perjanjian barunya, nggak tahu warisannya apa. Dipikir warisannya kayak Abraham itu, atau karena Israel, kau bukan jadi ekor, kau jadi kepala. Itulah. Coba kita lihat ya, Roma 8 ayat 19 21 ya. Mana dia? Oke, ini dia. 19 21 saya bacain ya. Ini ILD. Sebab kerinduan yang dalam dari makhluk ciptaan menanti dengan sangat penyingkapan anak-anak Elohim. Artinya anak-anak Elohim yang sudah dewasa, yang sudah mengalami kepenuhan roh, ya, dapat warisan, disingkapkan begitu di akhir zaman. Karena makhluk ciptaan telah ditundukkan kepada kesia-siaan, jatuh dalam alam maut, keturunan Adam itu, bukan karena kehendaknya sendiri, tapi karena kehendak Dia telah menundukkannya atas dasar pengharapan, ya. Bahwa makhluk itu sendiri, seluruh makhluk ini akan dimerdekakan dari perbudakan maut, kebinasaan, kepada kemerdekaan, kemuliaan anak-anak Elohim. Jadi warisan kita itu di akhir zaman di bumi ini, karena tujuan Tuhan itu bumi ya, menaruh manusia di bumi, bukan surga. Nah, ini juga, itu karena nggak belajar perjanjian tuh, ngomongin surga. Oh, surga sudah di sini, ngapain lagi ke sana? Surga itu yang mesti turun, Yerusalem itu mesti turun ke bumi. Bumi ini mesti kita pulihkan dulu sampai menjadi langit dan bumi yang baru. Bumi, gitu loh. Pondok Daun ya, roh itu turun, dinyatakanlah putra-putra Elohim untuk apa? Untuk membawa seluruh makhluk masuk ke dalam kemerdekaan, kemuliaan putra-putra Elohim. Bumi menjadi bumi yang baru. Itu warisan kita, kingdom. Kalau dalam Wahyu 4, Wahyu 5 itu kingdom. Kita akan baca imam-imam dan raja-raja. Itu 4 makhluk dengan 24 tua-tua itu imam dan raja-raja. 24 tua-tua itu raja-raja, simbol itu. Udah ya? Simpulannya apa ini? Kenapa ini? Makanya ini sebenarnya banyak orang gak sampai ke warisan. Coba lihat deh. Kita lihat dulu. Berapa orang yang masuk ke tanah perjanjian, pada warisan di zaman Israel itu, zaman Yosua Kaleb? Kan cuma 2 orang toh? Dari berapa orang? Dari 600.000 tentara. Cuma 2 orang yang masuk. Berapa persen tuh? Kalau di ini 0,0003 itu. Sangat sedikit sekali. Kenapa? Karena ini teologi Musa nggak dengar. Pelajari. Lakukan dengan setia. Kalau saat ini ya, dengar, belajar perjanjian baru, ya. Jangan ngomong-ngomong perpuluhan, buah sulung, Pentakosta ketiga lah yang ngawur-ngawur aja. Tapi ya didengerin orang, ya terserah lah. Ya. Saya bicaranya hanya untuk umat pilihan Tuhan yang di dalamnya ada pengurapan roh, sehingga dia sudah tahu tanpa diajar oleh orang lain. Ya, pelajari. Ya udahlah dululah ya, nanti kita sambung lagi. Tapi intinya berkat atau warisan kita adalah roh, dan itu akan dinyatakan di akhir zaman. Ya, itu aja dulu ya. Haleluya, amin.